Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dalam menapaki kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Engkau masih mempercayakan kehidupan untuk boleh kami jalani. Kami menyadari ya Bapa, dalam kehidupan kami penuh kelemahan dan kekurangan. Kami jauh daripada sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, kami butuh pegangan dalam kehidupan kami. Kami butuh firman Tuhan untuk kami boleh dapat menjadi pegangan dalam hidup kami dan kami boleh dapat menapaki kehidupan ini bersama dengan Engkau. Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh dapat melakukannya. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk hamba-Mu, Saudari Grace Cynthia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi beliau dengan urapan-Mu, sehingga beliau boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh dapat memahami dan melakukannya. Sehingga kemuliaan nama Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tema pada Hikmat Pagi pada pagi hari ini adalah bergembiralah semua orang. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-48 sampai 49. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-48 sampai 49. Mendengar itu bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat PLTN itu mampu menghasilkan daya energi yang tidak terbatas, bersih, dan mampu menyaringi seluruh kota di negara tersebut. Ada beberapa pejabat dan tokoh penting yang bersikap egois dan ingin memonopoli daya listrik tersebut. Mencium aroma keegoisan yang ada, Sang Presiden mengeluarkan perintah langsung kepada Direktur Utama Perusahaan Listrik. Demikian katanya, "Perhatikan, kalian harus loyal kepada saya dan tugasmu bukan hanya menerangi satu kota. Saya telah mendesain pembangkit listrik ini untuk menjadi terang bagi seluruh negeri sampai ke desa-desa pelosok di ujung luar. Ambil gulungan kabel utama, tarik melintasi gunung, dan sambungkan langsung ke seluruh wilayah, agar semua mendapatkan penerangan yang terang benderang." Ketika seluruh kabel tersambung dan saklar dinyalakan, seluruh kota serta desa-desa di negeri itu bermandikan cahaya. Seluruh penduduk bersuka cita, mereka melompat, menari, dan juga bersorak kegirangan karena akhirnya listrik berfungsi serta mereka bisa menikmati cahaya. Daerah yang telah lama gelap dan tidak pernah merasakan cahaya akan merasakan kegembiraan yang luar biasa ketika mereka mendapatkan terang yang besar. Sesungguhnya demikianlah gambaran kehidupan manusia di dalam belenggu dosa. Kecenderungan hati yang gelap, pilihan tindakan yang penuh kejahatan, pupusnya harapan, tinggal dalam keputusasaan dan menantikan kebinasaan. Tidak ada kegembiraan sejati dan keceriaan yang menyambut kehidupan. Dan itulah yang diperlihatkan orang Yahudi saat mereka melihat orang banyak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Tetapi ketika orang Yahudi melihat banyak orang, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus dan Barnabas dengan berani menyatakan kehendak Tuhan. Mereka yang percaya sangat bergembira dan memuliakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Kristen masa kini harus berani bermisi, menyatakan terang Tuhan, dan menyebarkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kasih dan terang Tuhan diberitakan, berarti menghadirkan kegembiraan bagi semua orang. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami sebagai orang yang telah ditebus, kami telah mendapatkan terang itu. Dan sekarang kami pada hakikatnya adalah terang-terang Engkau yang ada dalam dunia ini. Maka dari itu Tuhan, sama seperti Paulus dan Barnabas, bantulah kami, tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi terang untuk orang-orang sekitar kami yang belum percaya, untuk orang-orang sekitar kami yang masih hidup dalam kegelapan. Kiranya melalui setiap aktivitas kami, interaksi kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami bisa menghadirkan terang-terang kecil, kami bisa menjadi pemancar kasih Tuhan bagi mereka. Bantulah kami di tengah kelemahan kami, di tengah keterbatasan kami, agar kami bisa terus setia menjalani hidup sebagai orang Kristen, menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan, serta memiliki kasih, juga mengabarkan terang itu, mengabarkan Engkau buat orang-orang yang masih belum percaya. Tolonglah kami ya Tuhan, mulai hari ini dan juga seterusnya, kami bisa menjadi saksi-Mu, bisa mengabarkan kebenaran Injil-Mu untuk setiap orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.